Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan saya sengaja menyelenggarakan kuliah duha ini karena tadi pagi di tempat saya mengisi pengajian ada kesalahan teknis sehingga apa yang saya tayangkan itu menjadi tidak bisa ditayangkan secara sempurna karena mengalami gangguan suara. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa bercengkerama lebih baik karena ada fasilitas yang lebih baik. Mudah-mudahan ini tidak ada gangguan lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang saya coba untuk saya renungkan kembali maknanya terkait dengan bagaimana kita memahami arti penting menjaga lidah. Ayat itu terdapat di dalam surah Al-Hujurat, yaitu pada ayat 11. Di dalam ayat itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Di dalam ayat ini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, kenapa ayat ini sering saya kaitkan dengan arti penting menjaga lidah? Karena komunikasi oral itu jauh lebih banyak dilakukan daripada komunikasi non oral, termasuk komunikasi dalam bentuk tulisan. Para ulama mengatakan bahwa membicarakan kejelekan orang lain, bahkan mencelanya itu tidak baik. Bisa jadi orang itu mencela atau membicarakan kejelekan orang lain itu dengan cara menggunjing. Jika kejelekan atau ketercelaan orang itu memang benar-benar ada dan dikatakan. Padahal kalau orang yang dicela itu mengerti, pasti dia tidak suka. Dan bisa disebut fitnah jika tidak benar. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang tercela pada diri orang, itu disebut fitnah kalau memang ketercelaan yang kita katakan itu tidak benar adanya. Dan Islam, kata para ulama, menilai kedua-duanya itu merupakan perbuatan yang tercela. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita menyadari bahwa Allah tidak menciptakan seorang manusia pun yang bebas dari dosa, bebas dari kesalahan, dan bebas dari kekhilafan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Seorang manusia bisa khilaf, bisa salah, dan bisa melakukan perbuatan dosa. Nah, itulah sebabnya mengapa Allah melarang membicarakan kejelekan orang lain. Dan kita pun tentu saja tidak suka bila ada orang yang membicarakan keburukan dan aib kita. Karena itu, alangkah baiknya jika kita juga bisa menghindar dari tindakan untuk mempergunjingkan aib orang lain. Dan saya masih ingat ketika saya membahas tentang ghibah, ada ayat yang saya kutip yaitu surat Al-Hujurat pada ayat 12. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berprasangka atau kecurigaan itu merupakan perbuatan dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan ayat ini saya katakan sebagai ayat yang mengingatkan pada kita supaya kita tidak berprasangka buruk pada siapapun. Dan inilah yang mesti kita jaga. Apalagi kemudian menggunjing dengan gunjingan-gunjingan yang membuat orang itu bisa tidak suka dengan orang yang kita gunjing itu karena kita mengungkap keburukan orang di hadapan orang banyak. Jadi mengungkap burukan di wilayah publik itu merupakan tindakan yang tercela. Nah, berkaitan dengan hal ini, Imam Ghazali mencatat ya, ada 20 macam kelemahan lidah yang disertai perincian-perinciannya di dalam beberapa kajian yang saya dapati. Di antaranya yang terpenting kata Imam Ghazali adalah dusta, bergunjing, memberi kesaksian palsu, membicarakan kelemahan orang lain dan omong kosong. Nah, kita bisa melacak nih apa yang dikatakan Imam Ghazali, utamanya kalau kita membaca kitab Ihya. Bagaimana lidah itu harus kita jaga karena seringkali lidah itu terpleset untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, berdusta, dan bahkan bisa bergunjing, memberi kesaksian palsu, membicarakan kelemahan orang lain, dan seringkali ada omong kosong itu. Ada kalam farik namanya, omong kosong itu omong-omong yang sebenarnya tidak bermanfaat yang kadang-kadang dikatakan, dan pada apa yang dikatakan itu mungkin saja akan lebih banyak bermudarat daripada bermanfaat. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan masalah itu, dan bahkan ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kita tentang akibat buruk dari ketergelinciran lidah. Di antara hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah saya baca adalah hadis yang potongan hadisnya begini: "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara yang baik-baik atau diam. Jadi kalau kita tidak bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik diam. Inilah sebuah hadis yang saya temukan di dalam kitab Sahih Bukhari pada juz 8 halaman 13, hadisnya nomor 6018, dan juga bisa kita temukan di dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 49, hadisnya hadis nomor 182, dan semua itu berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu dilarang berbicara yang tidak baik, itu bukan berarti kita tidak boleh berbicara. Janganlah diam. Itu jangan ditafsirkan bahwa kita harus mengunci mulut atau diam seribu bahasa. Karena Allah merintahkan kepada setiap manusia untuk berbicara. Untuk apa? Untuk bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Yang antara lain kita bisa melakukannya melalui perkataan kita. Dan saya katakan, saya pun melebarkan apa yang saya katakan itu di dalam tulisan saya dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian, yang dimaksudkan diam seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu adalah kita diminta untuk berbicara mengenai hal-hal yang baik dengan cara yang baik, dengan pertimbangan agar apapun yang kita bicarakan benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain, serta insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti penting menjaga lidah, dan kita bisa melebarkan pemahaman kita, termasuk arti penting ketika kita menulis dalam rangka mengingatkan agar bahaya lidah yang kurang terjaga itu tidak terjadi. Karena seringkali kita mendengar dan membaca di beberapa media tentang perkelahian, perseteruan, bahkan pembunuhan yang awalnya disebabkan oleh kekeliruan lidah. Bahkan tidak terkira banyaknya orang memperoleh kemalangan dan musibah disebabkan oleh lidahnya sendiri atau lidah orang lain. Nah, inilah apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita berhati-hati dengan lidah kita. Jagalah dengan sebaik-baiknya lidah kita agar kita selamat di dunia dan akhirat kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Inilah apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.